Pemilu 2024 sudah di depan mata. Kita tinggal menghitung bulan. Februari tahun 2024 mendatang negeri ini akan diramaikan dengan pesta demokrasi. 5 tahunan itu, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pendaftaran Capres-Cawapres, penetapan nomor urut Capres-Wapres, hingga penentuan daftar calon tetap, DCT, calon legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota. Keriuhan menjelang pemilu 2024 mendatang sudah terlihat kini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di negeri ini sangat antusias menyambut pesta demokrasi ini. Pemilihan umum di Indonesia merupakan tonggak demokrasi yang vital, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun, semakin berkembangnya teknologi dan penetrasi internet, tantangan baru muncul dalam bentuk penyebaran hoaks atau berita palsu, yang dapat mengancam integritas proses pemilu. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum penting untuk menghadapi ancaman tersebut dan membangun kontra narasi yang kuat terhadap hoaks, melalui upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga media. Kita dapat memastikan bahwa pemilu menjadi panggung yang bersih, adil, dan mencerminkan kemauan rakyat dengan sebenar-benarnya. Pemilihan umum, pemilu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Sayangnya, di era informasi digital saat ini, narasi hoaks atau berita palsu semakin menjadi ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi. Dalam konteks pemilu, hoaks dapat merusak kepercayaan publik, memicu konflik sosial, dan mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, penting untuk membahas kontra narasi hoaks dalam pemilu guna memastikan proses demokrasi yang sehat dan kuat. Hoaks dalam pemilu, ancaman tersembunyi. Hoaks dalam pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari informasi palsu mengenai calon, metode pemungutan suara, hingga hasil pemilu itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tertentu dengan kepentingan politik tertentu dapat dengan sengaja menyebarkan hoaks untuk memanipulasi opini publik atau menciptakan ketidakpastian. Dampak hoaks terhadap demokrasi, antara lain: 1. Pengaruh terhadap keputusan pemilih. Hoaks dapat mempengaruhi persepsi pemilih terhadap calon atau partai politik. Informasi palsu yang disebar dapat merubah pandangan masyarakat dan mengarahkan mereka untuk membuat keputusan yang tidak berdasar. 2. Ketidakpercayaan terhadap sistem. Hoaks dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga terkait. Ini dapat menggerus fondasi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kepercayaan publik. 3. Potensi konflik sosial. Hoaks dapat memicu konflik sosial dan perpecahan di antara masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang merugikan proses demokrasi dan kestabilan politik. Kontra narasi hoaks, tanggung jawab bersama. Ada beberapa langkah strategis di dalam membendung arus wacana hoaks menjelang pemilu 2024, antara lain: 1. Peningkatan literasi media. Meningkatkan literasi media masyarakat dapat membantu mereka mengidentifikasi hoaks dan memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. 2. Peran media massa. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Peningkatan standar jurnalistik dan etika harus diutamakan. 3. Peran pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengawasi dan menghukum penyebaran hoaks, sekaligus memastikan transparansi pemilu. 2. Peran media massa. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Peningkatan standar jurnalistik dan etika harus diutamakan. 3. Peran pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengawasi dan menghukum penyebaran hoaks, sekaligus memastikan transparansi pemilu. 4. Partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mendeteksi dan melawan hoaks dengan tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi tetapi juga sebagai agen yang menyebarkan informasi yang benar. Umat Islam sebagai pemeluk mayoritas di negeri ini, dituntut perannya di dalam mengatasi hoaks yang akan mengancam iklim demokrasi yang mulai berkembang di negeri ini. Di samping itu, umat Islam sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Umat Islam harus berada di garda terdepan untuk memastikan proses demokrasi yang berkualitas. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan umat Islam, yakni:
1. Antisipasi terhadap hoaks. Umat Islam diharapkan memiliki sikap proaktif dalam mengantisipasi penyebaran hoaks. Ini dapat dilakukan dengan menjadi konsumen informasi yang cerdas, melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi, dan tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak terbukti kebenarannya. 2. Pentingnya edukasi. Pendidikan merupakan kunci untuk membentuk sikap yang kritis terhadap hoaks. Umat Islam dapat berperan dalam menyebarkan pengetahuan tentang cara mengidentifikasi hoaks, memeriksa keaslian sumber informasi, dan memahami dampak negatifnya terhadap proses demokrasi. 3. Peran pemimpin agama. Para pemimpin agama dalam komunitas Islam dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap umat terhadap hoaks. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan integritas dalam konteks pemilu. 4. Mendorong partisipasi aktif. Umat Islam dapat berkontribusi positif dengan ikut serta secara aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun melalui partisipasi dalam kegiatan pemantauan pemilu. Dengan terlibat langsung, mereka dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan memerangi penyebaran hoaks. 5. Kerjasama dengan lembaga keagamaan. Kolaborasi antara umat Islam dan lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran, transparansi, dan integritas. Melalui ceramah, khotbah, atau program edukasi, lembaga keagamaan dapat membantu membangun pemahaman yang kuat terhadap bahaya hoaks. Sikap umat Islam terhadap hoaks dalam pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Antisipasi, edukasi, dan kontribusi positif merupakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh umat Islam untuk melawan penyebaran hoaks. Dengan membangun kesadaran kolektif akan dampak negatif hoaks, umat Islam dapat menjadi kekuatan positif yang mendukung proses pemilu yang adil, bebas dari manipulasi, dan mewakili kehendak rakyat secara autentik. Kontra narasi hoaks dalam konteks pemilu memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media massa, dan pemerintah. Penguatan literasi media, peningkatan integritas lembaga-lembaga terkait, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk melawan ancaman hoaks dan menjaga integritas demokrasi. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat memastikan bahwa pemilu yang dijalankan adalah cermin dari kehendak rakyat yang sebenarnya.